Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel .lokal bareng saya Tobi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat desain database SQL menggunakan MySQL Workbench. Pada kesempatan kali ini, modeling database yang akan kita buat ialah project sosial media. Nah, dengan simple project sosial media ini, kita akan belajar membuat tabel dan relasi antar tabel, membuat diagram dengan menggunakan software MySQL Workbench, export diagram menjadi SQL, dan migration pada framework Laravel. Nah, sebelum teman-teman membuat sebuah desain, teman-teman harus punya beberapa poin penting nih yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu sitemap. Nah, sitemap ini adalah gambaran kecil rangkuman dari sebuah project website atau aplikasi yang akan teman-teman bikin. Ya, ini contoh sitemap dari sosial media. Semisal ada my profile, notifikasi, list post, comment, dan follower. Nah, sitemap ini adalah bahan penting dari awal untuk membuat sebuah tabel. Poin kedua ialah ada yang namanya list fitur dari aplikasi atau website yang akan kita buat. Nah, ini juga pengaruh sekali kepada tabel yang akan teman-teman bikin. Nah, ini pada project sosial media kali ini adalah beberapa contoh fitur yang akan kita buat menjadi sebuah tabel dan relasinya. Next, yang poin ketiga ialah teman-teman harus punya sampel UI. Sampel UI ini juga akan pengaruh sekali terhadap desain tabel yang akan teman-teman bikin. Ini adalah contoh dari UI yang akan kita buatkan tabelnya. Nah, teman-teman juga bisa membuat flowchart atau UML diagram untuk menentukan apa sih entitas yang akan dibuat pada sebuah tabel tersebut. Poin keempat ialah teman-teman harus punya list dari tabel yang akan kita buat. Nah, dari sitemap, fitur, dan sampel UI, kalau ada juga bisa ada UX juga. Nah, itu pengaruh terhadap tabel yang akan kita buat. Nah, berikut contoh dari tabel yang akan kita bikin. Ada yang pasti itu ada tabel user, tabel post, tabel followers, notifikasi, likes, comment, marketplace, dan sebagainya. Next, ialah kita buka aplikasi MySQL Workbench. Oke teman-teman, buka aja MySQL Workbench. Pertama teman-teman harus download dulu di website dev.mysql.com. Nah, di situ nanti teman-teman bisa cari di Google MySQL Workbench. Oke, langkah pertamanya langsung saja kita pilih yang di menu model. Selanjutnya, kita bikin model baru ya. Bisa lewat menu file, terus kemudian new model. Nah, dari sini kita akan bikin IRR diagram atau perkembangan dari kelas diagram. Jadi setelah bikin kelas diagram, kemudian next-nya bikin IRR diagram. Atau dari IRD kemudian jadi IRR diagram. Oke, langsung saja kita bikin. Kalau dilihat dari list tadi, yang akan dibuat dulu adalah tabel user.
Pertama teman-teman klik di navigator, klik tables. Kemudian di sini ada juga views, ada groups yang bakal kita pakai cuma di table saja ya. Kita nggak akan bikin views. Pertama teman-teman pilih buat new tabel. Sebentar. Nah. Kemudian teman-teman double klik. Silakan kasih nama field users. Kemudian pilih ininya default aja. Kemudian pindah ke kolom. Nah, dari kolom ini kita pertama bikin yang pasti ID user. ID. Kemudian data tipenya integer. Kemudian kita pilih di sini auto increment. Field yang kedua ialah name. Kemudian data tipenya varchar. Panjangnya terserah ya. Biasanya itu 255. Not null. Ini adalah not null, ini adalah primary key, ini adalah unique. Jadi nama itu wajib diisi ya. Jadi kita bikin not null. Kolom selanjutnya ya email. Kemudian ada kolom username. Kemudian kolom password. Penting juga, penting banget malah buat di website. Kemudian kita bikin kolom email verified. Jadi untuk ngasih tahu kapan sih ini email terverifikasi, kita pakai data tipe times. Jadi kita ini pakai meniru dari desain tabelnya framework Laravel ya. Kemudian ada kolom remember token. Kolom status. Status ini bisa dipakai buat kayak user ini tuh dia statusnya aktif, block, atau bisa juga banned. Kemudian ada kita tambahin kolom tanggal lahir. Kemudian kalau dari sosial media itu ada yang namanya cover image-nya. Ini kita bikin kolomnya dengan nama cover URL. Jadi nanti ini kolom buat nyimpen nama image yang digunakan buat cover. Kemudian ada foto. Kolom foto URL digunain buat foto profil. Kemudian kita tambahin created ad, kapan dia bikin, jadi kayak register time-nya itu kita pakai kolom created ad. Kemudian ada updated ad. Ini yang kolom yang berikut ini itu opsional ya, jadi bisa dipakai atau enggak, tapi kalau mau dipakai juga boleh. Deleted. Kemudian kita rubah ya, ini data tipenya belum dirubah. Ini varchar boleh, ini cover bisa ditambahin. Kita rubah ke created ad, ini kita pakai timestamp.
Sebelum ini berarti teman-teman harus belajar data tipe ya. Yang kira-kira tuh yang ini timestamp itu ya buat nyimpen tanggal dan jam. Kalau beda mungkin kita bisa pakai date aja ya. Oke, udah jadi buat tabel user. Kita perbesar dulu. Oke. Udah jadi tabel user. Kemudian next kita bikin tabel post. Tabel post ini yang nanti kayak misal buat status, buat upload image, caption. Nah, itu nanti masuknya ke tabel post. Oke, kita bikin lagi. Kita kasih nama post. Kalau penamaan tabelnya terserah teman-teman ya. Yang pasti gampang diingat. Dan bisa dibaca oleh developer lain. Kita bikin kolom ID integer, kita bikin auto increment, kemudian kita bikin tipenya. Misal kayak ini tuh tipenya mau dibikin apa? Misal tipe statusnya itu tipe video, teks, image, itu kita pisahin aja pakai tipe ya. Kemudian kita bikin kolom user ID. User ID ini nanti user yang created post tersebut ya. Integer not null, kita bikin not null. Kemudian next kita bikin kolom post. Kemudian ini kita bikin teks aja. Next kita bikin kolom image URL. Kolom created add, updated, dan related add. Ini yang 3 kolom ini wajib ya setiap tabel. Image URL kita pakai varchar aja 255. Udah jadi, kemudian kita akan merelasikan kolom user ID sebagai variable key ke kolom ID di tabel user. Kita masuk ke tabs. Jadi di sini tuh ada tabs tabel buat namain tabel dan lainnya. Kemudian ada tabs kolom, kemudian ada tabs variable key. Kita buat namanya post user, fk post user. Reference tabelnya tabel user. Dan kita pilih di sini kolomnya user ID dan dikonekin ke tabel user dengan kolom ID. Oke, jadi ini user ID sebagai foreign key di sini, kemudian connect ke ID yang di sini. Oke ya, kalau kita sorot nanti dia akan berubah nih. Oke, itu aja sih. Next, kita bikin tabel followers.
Oke, kita bikin tabel follower, kita kasih nama follower, kemudian kolomnya seperti biasa, wajib, ID, kemudian ada auto increment. Kemudian di sini kita bikin, kita tambahin kolom user ID. Integer. Not null. Nah, kemudian kita bikin kolom dengan nama follow to ID. Jadi kayak follow to ID ini nanti ini sama-sama kolom buat menyimpan user ID. Bedanya adalah user ID itu yang akan nge-follow, dan follow to ID ini nanti yang di-follow. Kita bikin created add, updated. Kita pilih data tipenya. Oke, jadi saya jelasin lagi ya, yang user ID ini nanti yang digunain buat yang non-follow, dan kolom follow to ID ini adalah user ID yang di-follow. Kemudian ini udah jadi, ini kita bikinnya 5 kolom saja. Kemudian kita setting relasinya. Kita kasih nama follower users. Yang kita relasikan adalah user ID aja, ya, user ID. Pilih dulu tabel reference-nya, tabel user, kemudian kita pilih user ID ke ID. Oke. Next, kita bikin tabel notifikasi. Kasih nama notification. Kolomnya kita bikin kolom ID, auto increment, kemudian kita bikin kolom to user ID. Jadi kalau notifikasi itu kayak sistemnya itu kayak dari user lain ngasih notifikasi ke user yang lainnya. Misal ada user A, dia nge-like postingan user B, otomatis user A itu ngasih notifikasi ke user B. Nah, user A di sini itu nanti dia yang akan mengirim notifikasi ya. Nah, kita bikin kolomnya di sini to user ID dan from user ID. To user ID ini adalah user yang menerima notifikasi, from user ID ini user yang ngasih notifikasi. Dan kita kasih integer. Nah, untuk from ini dia data tipenya integer, tapi dia boleh kosong ya. Boleh null. Kalau to user ID ini nggak boleh kosong. Jadi not null. Kalau yang from user ID ini bisa dikosongin. Kalau misal yang ngirim notifikasi itu sistem dari website tersebut. Kemudian kita tambahin tipe notifikasinya. Kita pakai integer. Jadi kalau misal dia tipe notifikasinya like, value-nya 1,
value tipenya 1, kemudian dia tipe notifikasinya komen, nanti value dari kolom tipe itu isinya angka 2 gitu ya. Jadi lebih dinamis kalau kita pakai integer. Kemudian ada kita tambahin post ID. Post ID ini kayak kita tambahin opsional untuk mengetahui like-nya nanti dia ke postingan mana. Kita tambahin kolom created ad, kemudian updated ad, tambahin deleted ad juga. Oke, kita atur relasinya. Oh, sorry, sebentar. Ini yang kolom tipe kita tandai not null. Kita masuk ke tab foreign key. Kita pilih notification user. Reference tabelnya ke tabel user dari to user ID ke ID user. Kemudian kita tambah lagi notifikasi post. Reference tabelnya tabel post dari kolom post ID foreign key-nya ke primary key kolom ID di tabel post. Nah. Next kita bikin tabel likes. Seperti biasa kita kasih tabel ID, auto increment, kemudian kita kasih, ini mirip seperti tabel notifikasi ya, ada to user ID, kemudian ada data tipenya integer, from user ID, data tipenya integer. Untuk to user ID kita kasih flag not null. Untuk from user ID juga kita kasih flag not null. Kemudian kita kasih kolom post ID. Jadi bisa tahu ya, yang bakal di like itu postingan yang mana. Kemudian kita kasih kolom notify ID. Jadi setelah pas kita ngirim likes, itu pas kita nge-like sebuah postingan, itu nanti akan ngirim notifikasi juga. Jadi supaya berelasi antara likes dan notifikasinya. Oke, kemudian setelah semua kolom sudah dimasukkan, kita bikin foreign key-nya, kita setting relasinya, kita kasih key name-nya, kemudian kita hubungkan reference tabelnya ke tabel user, kita pilih kolom to user ID dan direlasikan dengan kolom ID di tabel user. Kemudian ada like post, kita tambahin key foreign key name baru, reference tabelnya ke tabel post dengan kolom
post ID ke ID. Kemudian notif, kemudian key name baru Lex Notify, reference tabelnya ke tabel notifikasi, dari kolom notify ID ke ID. Oke ya. Next, kita bikin tabel comments. Kita kasih nama comment. Kemudian kita masukkan kolom wajib ID. Kemudian kita ke setting auto increment. Kolom yang akan kita masukkan. Pertama, kolom from user ID. Integer. Not null. Kemudian kita tambahin kolom reply to user ID. Jadi nanti komennya akan di-reply ke user ID mana. Integer. Not null. Tambahin kolom post ID. Kemudian kita tambahin kolom comment. Ya, kolom comment ini nanti kolom yang akan dipakai untuk mengisi komen tersebut ya. Data tipenya kita kasih aja teks. Kemudian kita kasih kolom notify ID buat direlasikan antara tabel komen dengan tabel notifikasi. Kemudian kita tambahin kolom wajib created at, updated dan deleted at. Opsional ya yang deleted at. Oke, selanjutnya kita pindah ke tab Foreign Key. Kita bikin Foreign Key baru antara tabel comment dengan tabel user. Jadi ini users. Reference tabelnya tabel user dari Foreign Key from user ID ke ID. Kemudian kita bikin relasi dari tabel comments ke tabel post. Kita pilih foreign key yang ada di tabel comment-nya itu post ID dan direlasikan dengan primary key dari tabel post. Kemudian kita bikin key name baru untuk merelasikan dengan tabel notifikasi. Reference tabelnya notification. Kita pilih foreign key kolomnya notify ID dan di reference-nya kolom ID di tabel notifikasi. Oke ya, jadi ini udah terrelasikan. Udah. Kita save dulu kerjaan kita di Workbench. Next, kita bikin tabel marketplace. Marketplace.
Kolom wajib kita masukin kolom ID, kemudian kita bikin kolom user ID, data tipe integer, kita bikin masukin kolom kategori. Jadi setiap marketplace itu nanti ada kategorinya. Berarti kita bikin tabel kategori ID dulu ya. Kita bikin tabel kategori buat digunain di relasi kategori ID. Oke. Kita bikin tabel kategori terlebih dahulu. Kategori. Kolomnya kolom ID auto increment, kemudian nama kategorinya integer, kemudian ada kolom created add, updated add. Kita setting buat kolom name-nya not null. Oke, udah jadi tabel kategori ID untuk master kategori di tabel marketplace. Kita balik ke tabel marketplace. Nah, nanti kategori ID ini nanti direlasikan dengan tabel kategori. Kemudian kita tambahin kolom baru, title, varchar 255. Kemudian untuk kategori ID kita bikin data tipenya integer. Kita kasih not null ya. Kemudian kolom price atau kolom harga. Kemudian ada kolom misal ya. Kolom rating, ada kolom description. Kolom rating kita pakai integer aja. Untuk kolom price juga kita kasih data tipenya integer. Dan untuk deskripsi kita pakai kolom teks. Kemudian misalkan di marketplace kita mau bikin ada image-nya, kita pakai image. Kita buat kolom image URL. Varchar 255. Kemudian kolom wajib created add. Kemudian kolom updated add. Yang ini opsional, bisa pakai deleted add atau tidak ya. Oke, kolom titelnya not null, kita bikin not null, price-nya not null, ratingnya not null, deskripsinya opsional, image opsional. Oke, next kita bakal relasikan antara tabel marketplace dengan tabel kategori. Oke. Masih di tabel marketplace ya. Pindah ke tab origin key. Kita bikin key name-nya marketplace users. Reference tabelnya tabel user. Kemudian untuk kolom origin key-nya kolom user ID ke kolom ID. Kemudian kita bikin origin key baru dari kategori. Reference tabelnya kategori.
dari kolom foreign key kategori ID yang ini ke kolom ID di tabel kategori. Oke, kalau kita lihat ini dari kategori ke ID. Kemudian dari user ID ke user. Oke, itu aja tabel kali ini. Coba kita perbesar ya, kita rapikan di tabel posnya ditaruh di atas. Likes-nya kita pindahin ke sini, follower-nya ke sini, kemudian notifikasinya kita pindah ke sini. Marketplace ya ini. Sama aja ya. Oke ya, jadi inilah database dari website Project Simple Social Media yang bisa teman-teman buat. Kemudian kalau misalkan dari ini tuh jadi relasinya dari marketplace misalkan ke tabel kategori ini many to one ya. Jadi kalau kita mau ngerubah many to one ke one to one, kita klik di ininya, di konektornya, kemudian klik kanan, edit relationship. Nah, dari sini ini adalah caption dari foreign key name-nya. Kemudian kita pindah ke tab foreign key. Nah, dari sini kita bisa ngerubah nih one to many, atau one to one. Oke. Kita pakai one to many. Oke. Kemudian kalau kita mau pakai ya, ininya tuh nggak mandatory, kita tinggal centang aja. Nah, ini nanti logonya berubah, simbolnya berubah, Oke, itu aja sih desain dari database sosial media yang kita buat. Nah, dari desain ini itu sifatnya dinamis sekali ya. Teman-teman bisa explore lagi kebutuhannya, kira-kira apa aja kolom yang akan dibutuhkan, dan yang pasti fitur itu akan pengaruh sekali terhadap database yang akan kita bikin. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti projectnya akan saya share ke teman-teman supaya teman-teman bisa pelajari. Jika ada yang mau diskusi, saya sangat senang sekali kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.